وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya pasti akan banyak sekali kebaikan dan pelajaran. Di samping itu juga mempelajari, memahami dan mengamalkan hadis-hadis Nabi ini dalam rangka mencintai beliau dengan kecintaan yang sempurna. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca, mempelajari, mengamalkan itu karena memang kecintaan kita kepada beliau, dan semoga dengan kecintaan kepada beliau inilah yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan juga surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang kita akan sama-sama baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tamanna ahadukum, apabila tamanna berangan-angan, bercita-cita, ahadu seseorang, kum di antara kalian, jika seseorang di antara kalian berangan-angan, jika seseorang di antara kalian memiliki angan-angan, fal yuksir, maka hendaklah dia memperbanyak. Boleh dia memperbanyak keinginan-keinginan atau angan-angannya itu. Fa innama, karena sesungguhnya dia itu yas'alu, sedang memohon, sedang meminta kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Jadi jelas bahwa bagi kita sebagai seorang muslim mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita, itu dibolehkan, bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Ya, karena ketika kita ini berangan-angan, ketika kita ini berkeinginan, itu sebetulnya sedang meminta, kita sedang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga sebagaimana di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ya bersabda, yang diriwayatkan juga dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Beliau bersabda, idza sa'ala ahadukum, apabila seseorang di antara kalian sa'ala meminta, fal yuksir, maka hendaklah dia memperbanyak permintaan. Boleh dia meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena dia memang membutuhkan Allah. Tidak ada yang dapat mengabulkan angan-angannya, keinginan-keinginannya itu kecuali Allah. Kemudian fa innama yas'alu rabbah, karena sebetulnya dia sedang meminta, sedang memohon kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Jadi bolehlah bagi kita itu untuk senantiasa ya meminta, memohon, atau dalam bentuk angan-angan ya kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itulah Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitabnya yaitu Syarhus Sunnah, ketika menjelaskan hadis yang dibacakan di awal, beliau mengatakan hadza fi man yatamanna syai'an mubahan. Jadi ini adalah terhadap orang yang berangan-angan, mempunyai angan-angan syai'an, sesuatu yang sifatnya mubah,
yang sifatnya dibolehkan atau mubah, baik itu min amri dunyahu wa akhiratah, ya, baik itu dalam urusan dunianya wa akhiratihi, dan juga urusan akhiratnya. Faliyakun faja'ahu fihi ilallahi azza wa jalla, karena dia itu bergantungnya itu hanyalah kepada Allah azza wa jalla. Begitupun wa mas'alatahu minhu, dan begitu juga ya doanya, permintaannya, permohonannya itu hanya kepada Allah. Wa in azumat umniyatuhu, kendati pun yaitu angan-angannya itu sangat besar, walaupun keinginan itu sangat besar dan sangat banyak. Qala Allahu azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alullaha min fadlihi, maka mintalah kalian kepada Allah, maka mohonlah kalian kepada Allah min sebahagian dari fadlihi, karunia-Nya. Sebagaimana hadis yang telah dibacakan dan begitu juga penjelasannya, yaitu oleh Al-Imam Bagawi rahimahullah, dapatlah kita pahami bahwa sebagai muslim kita dibolehkan untuk berangan-angan dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan, dalam perkara-perkara yang memang tidak ada larangan di dalamnya. Oleh karena itulah para ulama juga membagi masalah berangan-angan ini atau masalah angan-angan ini kepada beberapa hal. Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah angan-angan yang sifatnya mubah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bagawi rahimahullah. Seperti misalnya seseorang itu berangan-angan memiliki harta, tetapi tidak dipergunakan untuk amal soleh, hanya sebatas masalah-masalah dunia saja. Misalnya dia berangan-angan mempunyai harta yang melimpah karena ingin mencukupi keperluan dia, ingin mencukupi keperluan istrinya, ingin memberikan kecukupan kepada anak-anaknya, yaitu memberikan rumah suatu saat kelak, memberikan kendaraan sehingga anaknya tidak bersusah payah lagi untuk mencari itu seluruhnya. Atau barangkali seseorang berangan-angan memiliki harta karena apa? Karena ingin nanti membeli sawah, membeli ladang di kampungnya, supaya nanti ketika pensiun dia bisa tinggal di kampung halamannya. Ini adalah merupakan angan-angan yang diperbolehkan. Begitupun seseorang berangan-angan memiliki kesehatan yang baik, karena dia ingin menyaksikan nanti anak-anaknya besar dan kemudian menikah, dan dia ingin melihat cucunya, bahkan kalau perlu nanti dia bisa melihat cucunya menikah dan memiliki cicit. Seperti itu. Ini adalah angan-angan yang sifatnya duniawi, tidak kepada keinginan beramal soleh, tapi juga tidak berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ini adalah merupakan angan-angan yang sifatnya mubah. Adapun angan-angan yang dianjurkan, angan-angan yang disyariatkan, angan-angan yang tidak ada larangan dan bahkan sangat dianjurkan bagi kita, karena ini termasuk doa kita kepada Allah. Dengan angan-angan inilah kita biasanya langsung memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan angan-angan yang selama ini kita adakan dalam hati kita atau di dalam diri kita. Yaitu misalnya seseorang berangan-angan ingin katakanlah hafal Al-Quran, dan juga berkeinginan dia berangan-angan anak-anaknya juga begitu menghafal Quran, hafal banyak hadis, bisa bahasa Arab dan seterusnya. Karena dia berharap anak-anaknya menjadi anak yang soleh, dan bahkan dia berharap anak-anaknya barangkali nanti bisa menjadi pendakwah yang benar, pendakwah yang betul-betul mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh. Ini adalah angan-angan yang dibolehkan. Begitu juga seorang berangan-angan memiliki harta yang melimpah, karena dia ingin suatu saat dengan harta ini bisa melakukan ibadah haji atau umrah bersama dengan keluarga besarnya. Dia ingin dengan harta melimpah itu membangun masjid, atau membangun sekolah tahfiz, atau dia dengan harta melimpah itu dapat membantu anak-anak yatim, orang-orang fakir dan seterusnya.
Ya, begitupun dia berangan-angan ya itu memiliki kesehatan. Ya, karena dengan kesehatan ini dia bisa memperpanjang usia dan memperbanyak amal solehnya, sehingga nanti ketika dia wafat sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Nah, ini adalah angan-angan yang dianjurkan, karena angan-angan ini biasa dituangkan dalam bentuk permohonan dia kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengabulkan ya apa yang ada dalam keinginan hatinya. Ya, sebagaimana juga ya contohkan misalnya ya mengenai orang-orang yang berangan-angan ini, misal contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya contohnya adalah ma'ahadun yadkhul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahum ma'alal ardi min syai'in illa syahid. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga yang ingin untuk kembali ke dunia, walahu ma'alal ardi min syai', padahal dia tidak memiliki di muka bumi ini sedikit pun daripada harta benda, tapi dia ingin kembali ke bumi, dia ingin kembali ke dunia. Jadi tidak ada penghuni surga yang berkeinginan untuk balik lagi ke dunia. Udah masuk surga nih, pengen balik ke dunia, padahal dia tidak punya apa-apa di dunia ini, illa melainkan asyahid, orang yang mati syahid. Jadi hanya orang yang mati syahidlah yang mempunyai keinginan balik ke dunia. Ya, kenapa? Ya tamanna ayarji'a, dia itu berangan-angan kembali ke dunia. Fayuqtalu asyra marat, sehingga dia itu dibunuh oleh orang-orang kafir, yaitu asyra marat, yaitu puluhan kali. Ya, lima yara minal karomah, karena terdapat karomah, terdapat keistimewaan, terdapat keutamaan, terdapat kemuliaan ia di dalam mati syahid. Ya, jadi itulah ya. Jadi kalau kita misalnya berangan-angan, berkeinginan kuat untuk mati syahid, sehingga kita tidak sungkan, ya tidak segan membela agama Allah, mempertahankan akidah kita, mempertahankan agama kita, ya itu merupakan bentuk angan-angan yang dianjurkan. Ya, bahkan orang kalau kita mati syahid, terbunuh, lalu kemudian ya di antara sekian banyak ya orang-orang yang sudah dijamin surga, maka orang yang mati syahid inilah yang berangan-angan untuk kembali ke dunia, bukan untuk memiliki harta yang melimpah. Ya, tetapi yang diinginkan adalah dia mati kembali, dibunuh kembali berkali-kali. Ya, karena dia tahu tentang karomahnya mati syahid, tentang keutamaan, tentang kemuliaan orang yang mati syahid. Jadi kita berangan-angan untuk mati syahid, boleh. Sama seperti kita berangan-angan memiliki harta ya untuk membangun masjid, membuat sekolah tahfiz atau pesantren, ya pergi haji atau umroh bersama-sama keluarga atau bersama kerabat. Itu dibolehkan angan-angan seperti itu. Ya, maka kalau kita ini berangan-anganlah dalam kebaikan, berangan-anganlah dalam melaksanakan yaitu perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulullah. Karena ini adalah yang dianjurkan. Karena setiap orang pasti punya angan-angan. Setiap orang itu pasti punya cita-cita, ya. Tapi angan-angan atau cita-cita ini harus diiringi ya dengan gemar berdoa, suka berdoa, memohon agar Allah mengabulkan, agar Allah mewujudkan apa-apa yang ada dalam angan-angan kita. Dan yang kedua, ya bukan hanya berangan-angan, tapi hendaklah kita berusaha. Ya sesuai dengan apa yang kita mampu, kita bekerja ya dengan caranya Allah. Nanti Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angankan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah itu akan memberikan rizki kepadanya, kepada orang bertakwa, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka oleh orang tersebut. Ya terkadang Allah memberikan kepada kita rizki yang tidak kita sangka-sangka. Kita hanya ya mengharapkan biasanya rizki itu dari tempat kita bekerja, dari tempat kita berusaha. Tapi terkadang Allah itu memberikan kepada kita rizki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Itu adalah merupakan hak bagi Allah ya terhadap kita.
Ya, hendaklah kita yang penting bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan senantiasa memohon dan meminta kepada Allah aneka ragam kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Nah, itu adalah angan-angan yang kedua. Adapun angan-angan yang ketiga adalah angan-angan yang dilarang, angan-angan yang diharamkan ya oleh Allah Jalla wa'ala. Yaitu seperti misalnya angan-angan seseorang, misalnya wanita ingin menjadi pria, ya karena ingin kedudukannya itu lebih daripada yang lain, atau kalau dalam masalah warisan nanti dapat 2 bahagian, atau laki-laki berangan-angan jadi wanita. Ya, seperti banyak dilakukan sekarang, sehingga banyak orang laki-laki yang kebanji-banjian ingin mereka itu menjadi wanita yang seutuhnya, sehingga melakukan operasi, ya, dan seterusnya. Atau angan-angan buruk lain, misalnya dia berangan-angan memiliki harta yang melimpah karena ingin pesta pora, ingin berhura-hura, ingin jalan-jalan ke negeri orang kafir untuk melampiaskan syahwatnya selama ini, ya, atau hal-hal yang lain yang di dalamnya terkandung berbagai macam kemaksiatan, ya. Atau dia berangan-angan memiliki kendaraan, ya, dengan kendaraan itu dia nanti dapat melakukan amalan-amalan yang dilarang, seperti ya ziarah atau nyekar ke kuburan para wali misalnya, ya. Atau dengan kendaraan ini nanti dia itu ya melakukan perkara-perkara yang dilarang, ya. Apakah dia datang ke tempat-tempat maksiat, yaitu tempat-tempat di mana di situ ada tempat-tempat yang dilarang, semisal tempat-tempat dugem misalnya, ya. Atau ya untuk dengan kendaraan itu dia menarik ya lawan jenisnya, yang nanti dimanfaatkan si wanita itu ya untuk melakukan hal-hal yang tercela, dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah merupakan angan-angan seseorang yang dilarang ya oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam sebuah hadis juga, ya, seseorang yang berkeinginan yaitu seperti orang yang memiliki harta, ya, kemudian menggunakan harta itu untuk fisabilillah. Si B ini misalnya melihat si A memiliki harta dan kemudian memanfaatkan hartanya itu untuk membangun masjid, untuk membantu sekolah tahfiz, atau memberangkatkan karyawannya atau keluarganya menunaikan ibadah haji atau umroh, ya, sehingga dengan itulah ya orang tersebut mendapatkan pahala. Lalu si B ini berkeinginan seperti si A, ingin memiliki harta dan ingin melakukan amalan seperti si A, yaitu mempergunakan hartanya itu untuk kebaikan-kebaikan, maka si B akan mendapatkan pahala seperti si A. Nah, jadi kita berangan-angan seperti seseorang yang memanfaatkan hartanya ya untuk tujuan fisabilillah, untuk tujuan mengerjakan amal-amal soleh, dibolehkan. Bahkan kita akhirnya dalam masalah pahala akan sama seperti orang yang melakukannya. Kebalikannya, kalau kita berangan-angan seperti seseorang yang lain, di mana orang itu memiliki harta yang melimpah tapi dipergunakan untuk maksiat, ya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan berbuat dosa, untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka kita yang berangan-angan ini ya ingin seperti orang tersebut yang melakukan kemaksiatan. Nah, di dalam dosa juga sama. Alhamdulillah. Ya, maka janganlah kita ini berangan-angan, janganlah kita ini ya memiliki ya angan-angan ya untuk keburukan, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, untuk mengerjakan perkara-perkara yang telah dilarang ya oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka silahkan berangan-angan, silahkan dia memiliki ya angan-angan, tapi berangan-anganlah dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini dapat memberikan faidah kepada kita ya di dalam kehidupan dunia ini, ya, bahwa sebagai manusia kita pasti memiliki angan-angan, kita pasti memiliki suatu keinginan, kita pasti memiliki cita-cita. Maka kalau kita hendak berangan-angan, berkeinginan, maka bercita-citalah atau berangan-anganlah yang baik.
Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan di sini dapat memberikan faedah kepada kita, khususnya dalam kehidupan dunia ini, insya Allah. Ya, maka sebagai manusia pasti kita memiliki keinginan, kita pasti memiliki angan-angan. Maka wujudkanlah angan-angan kita, yaitu dengan meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla di setiap waktu yang di dalamnya itu terdapat ya waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan doa. Ya, mudah-mudahan angan-angan kita itu dapat terwujud. Maka ketika kita hendak memiliki angan-angan, maka berangan-anganlah yang baik. Berangan-anganlah yaitu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Berangan-anganlah untuk memiliki ini atau memiliki itu, tetapi dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan semua ini dapat memberikan faedah khususnya untuk diri saya dan keluarga besar saya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi berfaedah, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi penjelasan tentang hal ini insya Allah dalam lain waktu. Dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم